ekonominya mungkin terbatas sampai kemudian mau tidak mau anak-anaknya harus ikut bekerja membantu orang tuanya. Iya. Nah, kalau seperti itu apa yang mesti dilakukan ini, Nanda Hura? Tentunya sebagai duta anak, saya akan mengedukasi bahwa pendidikan itu penting dan melaporkan juga kepada pihak yang berwajib seperti pemerintah bahwa masih banyak anak-anak di Kabupaten Bulukumba yang masih perlu mendapatkan perhatian bagi di segi pendidikannya, karena ekonomi keluarga itu sangat berdampak besar bagi anak-anaknya gitu. Pemerintah harus memberi bantuan kepada keluarga yang anaknya disuruh bekerja untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Misalkan kayak bansos gitu, kayak beras, supaya anaknya bisa fokus pendidikan dan tidak terganggu pendidikannya. Pergaulan bebas. Ya, yang pergaulan bebas ini sangat harus diperhatinkan karena banyak sekali di kalangan anak-anak atau di kalangan saya sendiri, sebaya saya menikah di usia dini. Jadi itu sangat perlu diperhatikan mungkin. Ada bullying. Bahkan di SMA itu bisa lebih parah. Oh, lebih parah lagi. Iya. Seperti apa kira-kira yang bakal terjadi atau yang biasa terjadi? Biasanya itu pertarungan gitu. Pertarungan kayak mengejek-ejek sampai bahkan kontak berkelahi. fisik begitu ya. Gitu. Apa yang mesti dilakukan keluarga, sekolah, dan lingkungan supaya generasi muda yang cerdas, generasi yang hebat itu kita mampu raih ya dari hal-hal yang negatif yang seperti tadi ada kekerasan, ada bullying, ada penyalahgunaan nafsu dan lain-lain, Nanda. Jadi keluarga itu harusnya jadi sekolah pertama bagi anak atau pembimbing atau guru pertama untuk hidupnya. Sedangkan sekolah berguna untuk meningkatkan bakatnya, kemampuannya, pengetahuannya. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Masa depan Bulukumba ada di tangan generasi mudanya. Hari ini kita akan berbincang dengan dua pelajar terbaik yang baru saja terpilih sebagai Duta Anak Kabupaten Bulukumba. Mereka hadir bukan sekedar membawa gelar, tetapi juga menjadi amanah untuk menjadi suara, pelopor, dan penggerak bagi anak-anak Bulukumba. Apa mimpi, gagasan, dan komitmen mereka untuk mewujudkan Bulukumba lebih hebat? Mari kita simak perbincangan inspiratif bersama Duta Anak Kabupaten Bulukumba. Di studio sudah ada Haura Izzul Haq dari SMAN 1 Bulukumba. Assalamualaikum, Nanda. Kemudian ada Andi Fai Gibran dari SMP Negeri 6 Bulukumba. SMP 6 Bulukumba di mana itu? Oh, di Wontonyeleng. Ya, kita akan berbincang terkait dengan seperti apa Duta Anak Kabupaten Bulukumba tahun 2026. Dan selamat datang di podcast ini. Di sini gagasan diuji, pengalaman dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim, hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan, dan tetap tegak dengan argumen. Jika takut berbagi, mungkin yang besar bukan kapasitasnya, melainkan egonya. Naura Izzul Haq, SMA Negeri 1 Bulukumba. Sebelum
kita terlalu jauh diskusi, Nanda mungkin bisa dijelaskan kepada saya dan pemirsa Bulukumba TV, apa sih sebenarnya Duta Anak Bulukumba? Tetapi sebelum itu saya mau lebih dekat lagi, siapa sih sebenarnya Nora ini? Hobinya, prestasinya di sekolah seperti apa? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Haura Aizul Haq, pelajar dari SMA Negeri 1 Bulukumba. Saya terpilih menjadi Duta Anak Pembangunan Kabupaten Bulukumba tahun 2026 ini. Adapun prestasi yang pernah saya raih, yaitu saya pernah mendapatkan juara 2 lomba tilawah. Iya, tingkat kecamatan. Oh, tingkat kecamatan. Iya. Luar biasa. Dan pengalaman organisasi, yaitu organisasi sekolah, saya termasuk pengurus majelis perwakilan kelas, dan saya juga bagian dari majelis dai muda. Hobi saya mendengarkan musik dan menonton film. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Dokter, luar biasa cita-citanya. Ya, terkait dengan Duta Anak Bulukumba, bisa dijelaskan seperti apa sih Duta Anak itu? Oke. Duta Anak Kabupaten Bulukumba itu merupakan wadah aspirasi bagi anak-anak untuk menampung aspirasinya, menampung masalahnya kepada kami, dan kami akan menjadi agen 2P, di mana itu agen 2P itu pelopor dan pelapor. Kita akan menjadi pelopor, yaitu menjadi contoh bagi anak-anak di Kabupaten Bulukumba, dan pelapor, kita akan melaporkan berbagai kasus anak-anak di Kabupaten Bulukumba ke pemerintah, seperti Dinas DP2 KPP 3A yang menaungi kami. Begitu. Baik, saya ke Andi Pai. Oke. Nanda, mungkin pertanyaan yang sama saya lontarkan ke Nanda Andi Pai ini. Cita-citanya seperti apa dan seperti apa aktivitasnya di sekolah sejauh ini? Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Fai Gibran. Saya bersekolah di SMP Negeri 6 Bulukumba. Saya masih duduk di kelas 8 SMP. Dan saya mempunyai hobi sepak bola dan berenang. Cita-cita saya yaitu menjadi pelaut dan juga membanggakan kedua orang tua saya. Organisasi yang saya ikuti di sekolah itu OSIS dan Pramuka. Baik. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu atas terpilihnya sebagai Duta Anak Kabupaten Bulukumba. Nah, untuk Andi Paik, apa makna amanah bagi Anda secara pribadi dengan terpilihnya sebagai Duta Anak Kabupaten Bulukumba? Baik, Duta Anak itu bukan cuma tentang gelar, tetapi tanggung jawab untuk kita yang terpilih menjadi Duta Anak, untuk membantu anak-anak menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka kepada pemerintah atau Dinas DP2 KBP 3A. Jadi apapun masalah nanti di lapangan terkait dengan anak, itu kemudian akan coba dikomunikasikan dengan dinas terkait, begitu ya. Ya, dari seluruh proses, dari seluruh rangkaian kemarin, apa yang paling berharga yang Ananda Andi Paik dapatkan? Saya tahu bahwa anak itu harus berani berbicara, berani berpendapat dan memberikan kayak pendapatnya lah. Gitu. Nah, kalau Andi Paik sendiri seperti apa sih sebenarnya anak yang ideal menurut Andi Pai? Anak itu harus dapat kayak ruang bermain, kasih sayang, pendidikan, kebebasan dan sebagainya. Nah, sejauh ini sudah dicapai hal-hal seperti itu atau masih ada yang perlu ditingkatkan untuk anak muda, untuk anak-anak, termasuk misalnya bermainnya mungkin perlu dikasih waktu? Masih ada. Karena di Bulukumba itu ada beberapa anak yang masih kerja di usia masih dini. Termasuk di kampung saya itu banyak. Nah, itu sudah ada upaya-upaya dilakukan oleh Andi Pai untuk tidak lagi seperti itu? Sudah ada. Apa yang dilakukan? Kayak edukasi atau sosialisasi. Saya memberitahu bahwa pendidikan itu penting kepada anak yang disuruh bekerja usia dini.
Padahal itu tidak semestinya seperti itu. Ya, ya, ya. Baik, saya ke Ananda Haura. Seperti yang disampaikan tadi oleh Andi Faik bahwa masih banyak sebenarnya anak-anak yang sebenarnya pada usia sekolah itu ternyata tidak seperti itu, ada yang bekerja misalnya. Nah, kalau Nanda Haura seperti apa melihatnya seperti itu? Tentunya sangat prihatin karena anak-anak itu harus mendapatkan hak-haknya, Ya. yaitu bermain, mendapatkan pendidikan, tapi dia malah bekerja. Nah, ini disebut sebagai eksploitasi, yaitu pemanfaatan anak. Ya, jadi saya sangat sangat prihatin dengan kondisi anak yang seperti ini. Nah, dan di Bulukumba atau paling tidak di sekeliling Nanda Haura itu masih banyak anak-anak yang seperti itu. Masih banyak, sangat masih banyak. Bahkan di kampung saya sendiri juga ada. Ya, ngomong-ngomong kampungnya di mana? Di Ponre. Oh, di Ponre. Di sekitar Haura masih banyak, tapi mungkin juga karena persoalan ekonomi mungkin ya. Iya, betul. Ya, tingkat keluarga ekonominya mungkin terbatas sampai kemudian mau tidak mau anak-anaknya harus ikut bekerja membantu orang tuanya. Iya. Nah, kalau seperti itu apa yang mesti dilakukan ini, Nanda Haura? Tentunya sebagai duta anak, saya akan mengedukasi bahwa pendidikan itu penting dan melaporkan juga kepada pihak yang berwajib seperti pemerintah bahwa masih banyak anak-anak di Kabupaten Bulukumba yang masih perlu mendapatkan perhatian bagi di segi pendidikannya, karena ekonomi keluarga itu sangat berdampak besar bagi anak-anaknya gitu. Nah, itu yang bekerja, yang semestinya masuk di bangku sekolah, sejauh ini memang bekerja dengan tidak sekolah, seperti itu? Atau dua-duanya, jalan pekerjaannya juga jalan sekolahnya? Kalau di kampung saya sendiri itu dia tetap sekolah, tapi sekolahnya terbengkalai, gitu. Berarti kadang masuk, kadang tidak, kadang seperti masuk, itu ya? kadang tidak. Gitu. Nah, sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Haura agar tidak seperti itu lagi? Sejauh ini hanya mengedukasi dan Mengedukasi. melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan sudah dilaporkan? Sudah mengancang-ancang untuk melaporkan di pihak yang. Nah, sejauh ini kalau bicara soal anak, rata-rata usianya itu di rentang berapa sih sebenarnya yang paling banyak? Usia anak SDK, SMP, SMA? Biasanya itu SMP, SMA biasanya. Bahkan mungkin ada juga yang putus sekolah ya? Iya, ada. Kalau di Montonyele, Nanda, seperti itu juga kenyataannya? Iya. Ya, yang putus sekolah atau yang lebih banyak bekerja membantu orang tuanya itu usia SMP atau SMA ya? Kalau di Bontonya yang sana SMP. SMP paling banyak. Berarti seusia dengan Andi Faik ya, seperti itu ya? Iya. Nah, mestinya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini agar tidak ada lagi anak-anak yang lebih banyak bekerjanya ketimbang sekolahnya, Nanda? Menurutku pemerintah harus memberi bantuan kepada keluarga yang anaknya disuruh bekerja untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Misalkan kayak bansos gitu, kayak beras, supaya anaknya bisa fokus pendidikan dan tidak terganggu pendidikannya. Baik. Tapi sebelum lebih jauh lagi saya masuk di situ, saya pengen dulu mau tahu seperti apa perjalanannya kemarin sampai terpilih sebagai duta anak. Mungkin bisa dijelaskan. Pertanyaannya sama, nanti sebentar saya akan tanyakan ke Nanda Haura. Jadi sebenarnya itu bukan saya sendiri yang mau jadi duta, tapi utusan sekolah. Oh iya. Begini, kan hari Kamis sebelum pendaftaran tertutup, saya baru-baru dari Makassar. Dan besoknya itu saya tidak pergi sekolah karena alasan perjalanan jauh. Pas tidur jam 8 pagi, tiba-tiba saya ditelepon. Bilang ke sekolah ki dulu nak, urus berkas duta anak. Gurunya yang teleponnya? Iya. Situ saya enggak ku tahu, mentom bilang apa duta anak, apa forum anak.
Jadi ke sekolah urus-urus semua, baru besoknya langsung pembekalan. Sudah itu langsung beberapa hari itu ada seleksi presentasi dan wawancara, dan sesudah seleksi presentasi dan wawancara itu langsung grand final deh. Oh, karantina dulu, baru grand final. Kalau di sekolahnya Nanda Andi Paik ini berapa orang kemarin yang ikut? 1 perempuan sama saya 1. Oh, ada juga perempuannya. Dari berapa sih jumlahnya kemarin yang sempat ikut? 30 lebih. Oh, banyak juga ya. Dan ini digabung ya, SMP dengan SMA begitu ya? Digabung. Akhirnya Nanda Andi Paik ini dikukuhkanlah sebagai duta anak Bulukumba yang menyisihkan beberapa peserta dari puluhan itu ya. Alhamdulillah. Apa yang terbersit di pikiran Nanda Paik ketika itu pada saat dinobatkan sebagai duta anak Kabupaten Bulukumba? Ada terharu sedikit, tapi senang lah. Baik, kalau Nanda Haura perjalanannya kemarin mungkin bisa dijelaskan sampai kemudian terpilih sebagai duta anak pembangunan Bulukumba. Baik, sebelumnya saya pernah ikut pada tahun 2023, tapi saya waktu itu iseng karena belum tahu bagaimana itu duta anak. Dan hasilnya itu saya tidak lolos pada tahap finalis. Dan tahun ini saya ikut lagi karena saya sudah yakin pada diri saya bahwa saya sudah bisa, saya sudah tahu, dan daftarlah, dan saya membawa nama saya pribadi, karena hari itu hanya satu siswa yang dipanggil oleh sekolah. Gitu. Jadi saya membawa saya sendiri, tapi saya tetap membawa nama sekolah saya, gitu. Kemudian ikutlah saya technical meeting, pembekalan, dan karantina. Setelah itu grand final. Grand final itu ada pemilihan top 15. Top 15 itu dia yang akan orasi. Orasi tentang materi yang ada di layar. Terus setelah itu ada pemilihan top 4. Nah, di top 4 ini saya terpilih menjadi peserta yang terakhir, top 4 yang terakhir. Makanya saat itu saya sangat deg-degan sekali karena tidak tahu bagaimana itu, karena banyak sekali saingan. Lebih 30 ya, seperti Lebih yang disampaikan 30. tadi oleh Andi Paik. Nah, setelah itu kembali ke belakang panggung, terus kembali lagi kita akan melakukan tanya jawab sama juri. Nah, sudah itu kita terpilih lagi menjadi top 3. Nah, terpilih lagi saya menjadi top 3. Di tahap top 3 ini kita melakukan debat. Debat antar peserta gitu. Kemudian terpilihlah saya menjadi duta anak pembangunan. Nah, dari sekian fase yang dilalui tadi, yang mana sih sebenarnya yang paling menegangkan? Menurut saya itu orasi. Orasi. Iya. Karena itu babak penentuannya masuk top 4 atau tidak. Orasi. Nah, saya mau tahu sedikit, mau pilih sedikit seperti apa sih sebenarnya orasi yang disampaikan pada saat itu? Saat itu saya memilih tema stunting. Sempat saya ngeblank, tapi saya tetap melanjutkan sampai waktu habis gitu. Apa hal yang menarik soal stunting yang disampaikan pada saat orasi itu? Karena ada pernah yang saya lihat anak-anak yang kekurangan gizi gitu. Jadi saya tertarik menjelaskan tentang stunting ini. Dan sebelumnya kita tidak memilih secara langsung materi itu, hanya nomor yang teracak. Gitu. Iya. Berarti mau tidak mau harus siap ya? Iya. Mau tidak mau harus siap. Nah, apa hal lain lagi terkait dengan stunting yang menurut Haura ini masih perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan sampai saat ini? Menurut saya itu mungkin sudah
ditindaklanjuti karena adanya MBG ini itu mungkin sudah bagus gitu. Tapi mungkin masih banyak yang tidak terlihat gitu di daerah-daerah yang terpencil, mungkin masih banyak yang kurang diperhatikan. Ya, tadi Haura sudah sampaikan bahwa ada persoalan sebenarnya di kalangan anak-anak, termasuk misalnya bekerja ya, yang semestinya lebih banyak waktu untuk bermain dan belajar, tetapi karena sesuatu dan lain hal anak-anak ini harus bekerja. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya juga ini soal stunting. Nah, hal lain selain kedua hal yang saya sampaikan ini, mungkin masih ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi anak-anak sejauh ini. Menurut saya yaitu pergaulan bebas. Ya, yang pergaulan bebas ini sangat harus diperhatinkan karena banyak sekali di kalangan anak-anak atau di kalangan saya sendiri, sebaya saya menikah di usia dini. Jadi itu sangat perlu diperhatikan mungkin. Menikah di usia dini, apa kira-kira yang menjadi persoalan sampai kemudian langkah itu ditempuh? Yang semestinya masih perlu untuk melanjutkan pendidikannya, tetapi mungkin karena sesuatu dan lain hal harus menikah dini. Apa yang mesti dilakukan supaya tidak terjadi lagi pernikahan di usia dini, Nanda? Nah, itu sendiri kan pernikahan usia dini itu bisa terjadi karena adanya pergaulan bebas, adanya situasi ekonomi, budaya, dan adat istiadat. Nah, sebagai duta anak, kita hanya bisa melakukan edukasi dan melaporkan bahwa ada kasus seperti ini di daerah ini, begitu. Kita hanya bisa mencegah. Ya, kalau soal narkoba, karena saya lihat juga narkoba ini jadi persoalan juga di kalangan anak muda. Iya, betul, betul. Usia pelajar malah SMP, bahkan SD saya dengar itu sudah ada yang seperti itu. Nah, ini juga mungkin perlu diantisipasi dan perlu mungkin dicari jalan keluarnya supaya tidak begitu lagi, Nanda ya. Betul. Baik, saya ke Nanda Andi Pai. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Nanda Haura bahwa dari fase-fase yang sudah dilalui, hal yang paling menegangkan itu dan mungkin menjadi hal yang bersejarah itu pada saat orasi ya. Nah, Andi Pai juga orasi juga kemarin ya. Kalau saya debat. Debat. Kalau debat ini apa yang menarik kemarin pada saat debat? Kayak kita harus harusnya itu tidak pas debat itu harus menyangkal pernyataannya lawan. Jadi tidak bisa bilang setuju sama pernyataan tak. Harus bilang tidak setuju. Di situ susah. Di situlah debat ya intinya sebenarnya. Nah, yang paling menarik pada saat debat kemarin, materi apa sebenarnya yang mungkin butuh argumen yang lebih dalam lagi untuk mempertahankan pendapat masing-masing? Kalau saya diberi pertanyaan tentang nafsa. Nah, bisa dijelaskan apa itu Andi Pai soal nafsa? Jadi nafsa itu adalah obat-obatan atau zat terlarang yang digunakan untuk seperti menguatkan badan, kayak kasih kayak narkoba gitu. Ada juga satu hal yang jadi persoalan kita Andi Pai dengan Nanda Haura itu soal pemanfaatan media sosial ya. Ini juga kadang tidak terkendali di semua kalangan, termasuk anak-anak, bahkan anak-anak yang belum usia sekolah ini sudah mengenal teknologi media sosial gadget begitu ya. Nah, apa yang mesti dilakukan supaya anak-anak tidak terlalu jauh ke situ, bahkan tidak kecanduan dengan adanya media sosial ini, Nanda? Yang pertama pasti kita harus membuat orang tuanya membatasi penggunaan gadgetnya. Dan juga kita mengedukasi bahwa jangan terlalu percaya berita. Karena kemungkinan itu juga bisa jadi berita hoax. Jadi kalau mau cari informasi atau bagaimana, cari yang di sumber resminya. Ya, itu beberapa persoalan anak. Yang lain mungkin masih ada didapati di sekeliling kita, Nanda, apalagi? Kalau di sekolah aku tuh masih sering terjadi bullying. Itu juga bullying. Nah, apa yang mesti dilakukan supaya tidak ada lagi bully di antara sesama pelajar misalnya? Saya pasti jadi agen 2P, pelopor dan pelapor. Ketika ada
teman saya yang dibully, saya akan mendengarkan keluhannya. Setelah mendengarkan keluhannya, saya akan mendorong mereka untuk melaporkan kepada pihak yang bisa menyelesaikan masalah itu. Seperti guru, kepala sekolah, atau guru BK kayak. Tapi ngomong-ngomong di sekolah di Paik itu kadang terjadi bully atau seperti apa? Enggak terlalu, Bi. Tidak terlalu. Tapi mungkin pernah. Pernah, bulan lalu 1 kali. Oh iya. Ini bahaya juga ini kalau sampai bully membuat anak sekolah, teman-teman kita ini psikologinya terganggu ya. Bahkan di beberapa tempat ada yang sampai berhenti sekolah karena mungkin takut dengan ancaman temannya seperti itu ya. Nah, saya kembali ke Nanda Haura. Kalau tadi disebutkan oleh Nanda Paik bahwa ada bullying begitu ya. Nah, kalau di level yang setingkat lebih tinggi, tadi SMP misalnya ada kadang terjadi seperti itu. Kalau di level SMA ada juga yang seperti itu ya. Ada bullying. Bahkan di SMA itu bisa lebih parah. Oh, lebih parah lagi. Iya. Seperti apa kira-kira yang bakal terjadi atau yang biasa terjadi? Biasanya itu pertarungan gitu. Pertarungan kayak mengejek-ejek sampai bahkan kontak berkelahi. fisik begitu ya? Gitu. Bahkan yang saya sangat tidak suka itu bullying, mengejek nama orang tua. Betul. Itu sangat dan mengejek biasa fisik temannya sendiri. Bilang misalnya kamu gendut, kamu gitu. Kamu kecil, ceper, kendil begitu ya. Kadang ada yang seperti itu ya. Nah, apa yang mesti dilakukan di lingkungan sekolah supaya tidak terjadi lagi kasus serupa, kasus yang seperti itu, tidak ada lagi bullying sampai pada tingkat kekerasan itu bisa diminimalisir? Tentunya kalau di dalam sekolah itu kita akan menjadi juga agen 2P, pelopor dan pelapor, di mana kita seperti yang saya bilang tadi, pelopor yaitu menjadi contoh dulu bagi anak-anak, menjadi contoh bagi teman-teman semuanya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita akan memberitahu juga kepada guru BK atau guru-guru yang berwenang gitu untuk menindaklanjuti tentang kasus bullying ini di sekolah. Nah, kalau di SMA 1 sendiri seperti apa sih sebenarnya aktivitas belajar di sana? Apakah pernah terjadi kasus seperti itu atau seperti apa? Sejauh ini saya belum lihat secara langsung bagaimana bullying itu terjadi, tapi saya sering melihat itu yang mengejek nama orang tua gitu, mengejek fisik, biasanya seperti itu. Padahal itu kan sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh, iya. Karena akan melakukan terjadi kerusakan mental bagi anak itu sendiri. Ya, bisa jadi psikologinya terganggu. Psikologisnya. Nah, kalau Nanda Haura pernah mengalami seperti itu, dibully misalnya, atau mungkin ada sifatnya gangguan-gangguan yang mempengaruhi psikologi Nanda Haura? Kalau saya pribadi pernah waktu SMP. SMP. Iya, mengejek-ejek nama orang tua. Gitu. Tapi saya tidak melawan, cuman bilang nggak boleh tuh begini, nggak boleh begini karena nggak boleh bawa nama orang tua mestinya gitu. Ya. Ada bullying, ada kekerasan, ada penyalahgunaan obat-obat terlarang di kalangan anak sekolah, Nanda. Nah, saya pengen tahu kalian berdua ini, apa peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan peduli terhadap sesama yang jauh dari hal-hal negatif yang kita diskusikan sejauh ini, Nanda? Dari orang tua dulu, apa yang mesti dilakukan orang tua? Tentunya peran orang tua itu sangat penting karena dia yang melahirkan, dia yang mengurus anak-anaknya. Tentunya sangat perlu bimbingan terhadap keluarga gitu, kayak bimbingan bahwa kamu tuh tidak boleh begini, kamu tuh pokoknya kita harus keluarga itu harus memberikan kasih sayang lah kepada anaknya, karena kasih sayang itu bisa berdampak besar bagi anak gitu.
Kemudian apa lagi tadi? Kalau di sekolah seperti apa peran guru misalnya, kepala sekolah dan pihak-pihak lain di sekolah agar bisa meminimalisir apa yang kita diskusikan tadi, bullying, kekerasan, termasuk penyalahgunaan narkoba, apa segala, apa yang mesti dilakukan pihak sekolah? Tentunya menindaklanjuti, kayak membimbing, mengedukasikan, dan mungkin bisa diberikan apa ya, dirangkul lah anak-anak itu untuk dibimbing secara langsung bahwa jangan begini, jangan begitu. Ya, kalau di lingkungan sosial apa yang mesti kita lakukan supaya tidak ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan? Kita kan ini tidak boleh dibatasi dengan pergaulan dengan tetangga kita, dengan sekeliling kita. Nah, seperti apa mestinya yang kita lakukan supaya pengaruh dari luar, dari lingkungan, dari luar masuk itu bisa kita hindari, Nanda? Caranya itu tetap menjaga diri sendiri agar tidak terpengaruh gitu. Tetap menjadi pribadi kita sendiri, yaitu tetap menjaga diri sendiri, karena kita bisa saja terpengaruh dengan hal-hal buruk di luar. Tuh. Baik, kalau Nanda Dipai, apa yang mesti dilakukan keluarga, sekolah, dan lingkungan supaya generasi muda yang cerdas, generasi yang hebat itu kita mampu raih ya dari hal-hal yang negatif, yang seperti tadi ada kekerasan, ada bullying, ada penyalahgunaan nafsu dan lain-lain, Nanda? Jadi keluarga itu harusnya jadi sekolah pertama bagi anak, atau pembimbing atau guru pertama untuk hidupnya. Sedangkan sekolah berguna untuk meningkatkan bakatnya, kemampuannya, pengetahuannya. Sedangkan lingkungan adalah tempat praktek yang dimana yang dia dapat dari sekolah atau keluarganya. Saya coba masuk di soal percaya diri ya. Iya, dan saya yakin Nanda berdua ini hadir di sini termasuk jadi duta itu karena percaya diri gitu ya. Ada semangat yang tinggi untuk bisa menampilkan apa yang bisa ditampilkan. Tetapi di sisi lain bagi anak-anak ada juga yang kurang percaya diri, kadang juga merasa minder dari segi pergaulan baik di sekolah maupun di lingkungan. Nah, kalau Andi Pai sendiri di sekolahnya kadang juga ada temannya yang seperti itu ya, yang jarang bergaul sesama temannya lain atau seperti apa? Ada satu kelas. Nah, kira-kira apa yang membuat seperti itu, Nanda? Mungkin karena sifatnya memang, karena temanku itu kayak pemalu sekali. Oh, pemalu. Nah. Ada pendiam juga. Tapi ada juga satu temanku yang mulai diam-diam karena selalu dibully atau biasa apa ya, kayak bicara-bicara sendiri. Ada yang sampai seperti itu? Ada. Itu akibat adanya pembulian ya, seperti itu ya? Nah, itu diketahui tidak oleh pihak-pihak sekolah atau seperti apa? Tahu. Tapi sekarang sudah jarang. Tapi tetap kayak masih tidak mau mendekat sama teman-teman. Gitu ya. Berarti itu salah satu efek, Nanda, ya, dari adanya pembulian ya, seperti dia harus menyendiri ya, sampai pada kemudian soal emosi, psikologi kalau tidak terkontrol seperti yang disebutkan tadi, sampai bicara-bicara sendiri begitu ya. Kasihan juga seperti itu ya. Nah, mungkin Nanda terkait dengan itu butuh percaya diri seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat tampil atau bicara seperti ini kan butuh ya kepercayaan. Mungkin bisa dibagi tipsnya kepada penonton Bulukumba TV, apa yang mesti dilakukan bagi teman-temannya, bagi anak muda yang sebenarnya punya potensi untuk bisa mengembangkan potensinya tetapi kurang percaya diri, apa yang mesti dilakukan? Pasti tidak boleh menyerah. Misalkan kalau tidak percaya diri, Kak, kasih percaya diri. Tahu Kak, kasih begini, kasih begitu, berani, harus berani. Harus berani ya. Termasuk mungkin Nanda ini ketika mau tampil sebagai duta anak, awalnya mungkin ada rasa ragu begitu ya. Iya. Ya, sampai timbul rasa percaya diri dan pada akhirnya
ya didaulat sebagai duta anak Bulukumba ya. Kalau Nanda Haura, apa yang perlu dibagi untuk penonton khususnya anak muda, anak usia sekolah supaya ada semangatnya untuk bisa mengembangkan potensinya, termasuk tidak boleh berdiam diri, bahkan tidak boleh untuk memendam rasa ragunya dan ketidakpercayaannya ya Nanda. Tentunya kita harus punya tujuan, punya prinsip, dan harus tetap berusaha gitu. Kalau misal kita kurang percaya diri, kita belajar melalui bercerita lewat di cermin sendiri gitu. Saya sering begitu dulu itu waktu tips mau ya? tampil. Bisa dibagi tipsnya. Biasa begitu. Dan kalau demam panggung juga saya biasa injak kaki saya sendiri biar tidak gugup. Dan kadang juga gemetar kan, kalau bicara di panggung itu gemetar. Tips dari saya itu tetap jangan lihat matanya penonton gitu. Lihat bagian sininya saya saja. Dan itu tips saya dapatkan waktu karantina duta anak. Jadi itu tips dari saya teman-teman. Ya, sudah terpilih sebagai duta anak Bulukumba ya. Nah, ke depan apa kira-kira yang akan dilakukan ini? Ini nanti periode 1 tahun ya? Iya, periode 1 tahun. Nanti di tahun berikutnya ada lagi pemilihan seperti itu ya? Iya. Nah, kira-kira Nanda berdua ini apa yang akan dilakukan, program apa yang akan dijalankan terkait dengan duta anak ini agar cita-cita seperti yang kita diskusikan tadi bahwa anak Bulukumba harus berkarakter cerdas dan hebat, itu apa yang akan dilakukan ke depan Nanda? Kalau program saya sendiri tuh kan kami memiliki program kerja yang masing-masing. Iya. Dipaparkan pas presentasi dan wawancara. Nah, program yang saya pilih sendiri tuh terkait dengan nafsa. Iya, penyalahgunaan nafsa. Di mana program saya ini memiliki 5 langkah, yaitu mengedukasi atau berkampanye ke sekolah-sekolah tentang bahaya nafsa, cara mencegah nafsa, dan bagaimana tanggapan mereka tentang nafsa. Dan kemudian saya juga memanfaatkan teknologi seperti menyebarkan poster di media sosial, menyebarkan video inovatif ke media sosial gitu. Dan saya juga memiliki program yang dimana namanya itu kotak aura. Nah, kotak ini bertujuan untuk membuat anak-anak itu memiliki prinsip. Dia membuat surat di mana dia menuliskan harapannya di masa depan nanti. Dan di harapan itu dia tidak boleh menyalahgunakan nafsa, baik itu di masa dininya maupun di masa yang akan datang. Kemudian saya memiliki semacam mading gitu, mading untuk bagaimana tanggapan peserta itu terhadap nafsa, bagaimana menurutnya, bagaimana dia menyelesaikannya, dan apa saja kasus yang pernah dia dapat gitu, biar bisa ditindaklanjuti. Dari sekian langkah-langkah tadi, dari sekian program ya, yang sudah jalan seperti apa dan yang akan dilakukan ke depan seperti apa? Sebelumnya saya belum menjalankan, tapi baru. Tapi kan ini baru juga terpilih ya? Iya, baru terpilih dan baru merancang, baru mengancang-ancang sekolah yang akan dilakukan edukasi itu. Baik, saya ke Nanda Andi Fai dengan pertanyaan yang sama. Nanda, tadi Haura ada programnya disampaikan pada saat pemilihan kemarin, Nanda. Kalau Andi Fai sendiri, program apa yang kemarin yang ditawarkan? Kalau saya juga sama, edukasi dan sosialisasi. Tapi beda materi. Saya memilih materi pernikahan usia anak. Iya.
Ya. Jadi di program kerja saya itu nanti terbagi jadi empat langkah. Yang pertama itu pasti edukasi dan sosialisasi, dan kedua itu kampanye, kampanye digital, dan pretest dan postes. Di mana pretest dan postes itu kita menguji ke pengetahuan anak tentang pernikahan usia anak sebelum diberikan materi dan sesudah diberikan materi. Nah, itu yang akan dilakukan ke depannya. Nah, yang mau disasar ini kemana saja? Apakah semua kecamatan yang ada di Bulukumba atau hanya di kecamatan tertentu yang menjadi sampel dan fokusnya di situ? Saya fokus di 3 kecamatan paling tinggi, yaitu Kecamatan Kantarang, Kecamatan Kindang, dan Kecamatan Kajang. Apa sih pertimbangannya Nanda sampai 3 kecamatan ini menjadi pilihan? Karena 3 kecamatan itu dalam 3 tahun terakhir sudah ada 158 pasangan, antaranya salah satunya atau keduanya yang masih berusia anak. 158 58. dari 3 saja kecamatan ini ya? Ya. Kalau saya cari-cari jadi datanya cukup valid sampai kemudian di PAI menyebut bahwa ada 158 ya. Bisa salah satunya usianya di bawah usia yang disyaratkan atau kedua-duanya malah ada ya? Kedua-keduanya ada. Nah, kalau misalnya program ini jalan ke depan, apa yang menjadi penekanan di situ? Apa yang Nanda mau sampaikan ke anak sebaya Nanda untuk tidak melakukan atau tidak berniat untuk melakukan pernikahan usia dini, Nanda? Saya pasti akan memberitahu Ablang apa itu pernikahan usia anak, apa saja dampaknya, apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan itu, dan dampaknya itu seperti putus sekolah, stunting, kesehatan mental yang rusak, psikologis, dan kesehatan fisiknya. Sedangkan faktornya itu yang bisa menyebabkan pernikahan usia anak itu ekonomi, budaya, adat istiadat, dan pergaulan bebas. Iya ya. Tapi kan orang tua juga ini punya peran Nanda untuk sampai kemudian anak yang semestinya masih sekolah itu harus menikah di usia dini, Nanda. Apa yang mesti dilakukan atau apa pesan yang Nanda Andi Paik mau sampaikan ke orang tua si anak ini, orang tua, teman-teman sebayanya supaya jangan dulu deh untuk menikahkan anaknya? Saya pasti akan memberikan edukasi kepada orang tua bahwa pernikahan usia anak itu sangat berbahaya untuk anak mereka. Begitu ya. Nah, ini kan kadang di pelosok, di kampung-kampung ya, itu masih minim dengan pengetahuan, masih minim dengan informasi. Nah, Nanda Paik juga ini nanti ke depan akan sasar itu kampung-kampung yang ada di pelosok-pelosok. Iya. Gitu. Berarti akan Turun langsung ya? Iya. Ya, Nanda, ya, pertanyaan yang kurang lebih sama saya mau tanyakan juga, bahwa di pinggiran Bulukumba, di ujung-ujung kecamatan masih ada ya, anak-anak muda yang mungkin dari segi informasi, dari akses pendidikan itu masih terbatas, Nanda. Apalagi soal informasi nafsa, mungkin saja sejauh ini belum dapat informasi seperti apa bahayanya. Tetapi di sisi lain mungkin sudah ada yang menggunakan nafsa itu. Nah, ini juga akan disasar ke depan, Nanda ya? Iya. Jadi nanti ini satu kabupaten ya skalanya, atau seperti Andi Paik tadi hanya di kecamatan tertentu saja yang tingkat kerawanannya sangat tinggi itu kemudian menjadi prioritas. Kalau Nanda Hura seperti apa? Kalau saya sendiri bukan tingkat kerawanannya, cuman saya memilih 2 kecamatan, yaitu kecamatan saya sendiri, Kecamatan Gantarang, dan Kecamatan Kindang. Itu karena saya ingin mencegahnya, mencegah terhadap penyalahgunaan nafsa ini. Tuh. Karena saya tidak memiliki begitu data valid tentang kecamatan yang memiliki kerawanan nafsa ini. Iya. Belum ada data yang dimiliki oleh Haura terkait dengan
penggunaan nafsa ya. Tetapi kenapa mesti dipilih Gantaran dengan Kindang sebagai sasaran program kerja untuk edukasi nafsa ini? Kalau Gantaran sendiri, saya bersekolah dulu di SMP 4. Iya. Saya ingin mengedukasi di situ, ingin melakukan program kerja di situ, kembali ke sekolah saya sendiri. Iya. Kemudian di Kindang, dulu waktu saya di Duta Anak itu, saya sebagai delegasi Kindang 3. Oh. Jadi saya iya. ingin mungkin saya ingin melakukan program kerja di sana. Gitu. Gitu mungkin. Iya, kita berharap bahwa program Nandahura itu bisa berjalan ke depan dan bisa memberikan efek positif ya, termasuk program dari Andi Paik sendiri itu bisa memberikan sesuatu nilai lebih lah buat anak-anak ke depan Nanda berdua ya. Nah, kalau misalnya diberi kesempatan untuk menyampaikan suara-suara temannya, suara-suara anak di kalangan bawah misalnya di desa-desa misalnya, apa yang mesti Nanda berdua ini akan sampaikan ke pemerintah? Mungkin tentang segi pendidikan saja. Pasti banyak mungkin anak-anak yang putus sekolah karena ekonomi orang tuanya, tapi mungkin tidak terlihat begitu. Tapi mungkin pemerintah sudah tindak lanjuti, tapi ya gitu lagi masih banyak yang belum terlihat. Dan biasa juga ada anak yang putus sekolah karena dirinya sendiri mungkin sudah dipaksa untuk sekolah, cuman dia tidak mau begitu. Ya, nah apa yang mesti dilakukan kalau seperti itu? Dari segi ekonomi, keluarganya mampu, fasilitas pendidikan mungkin bisa terjangkau dekat dari tempat tinggalnya, domisilinya, sekolahnya. Tetapi kembali ke pribadinya lagi yang mungkin tidak mau untuk lanjut sekolah. Nah apa ya yang mesti dilakukan supaya anak-anak ini tidak berhenti pada situasi seperti itu? Tentunya memberikan motivasi. Bahwa masa depan itu, kamu itu memiliki masa depan. Kamu akan melakukan menjalani hidup begitu, menjalani hidup sendiri, tidak hanya bergantung kepada orang tua terus begitu. Baik, saya ke Andi Pai. Kalau misalnya Nanda Andik Pai diberi kesempatan untuk menyampaikan suara-suara anak seusia Andik Pai, apa yang mesti disampaikan sebagai perwakilan anak ini untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan Nanda? Baik, saya ambil dari segi ekonomi mungkin. Karena seperti yang tadi kita ulangi, di kampung saya itu masih sangat banyak anak yang bekerja sambil bersekolah karena kekurangan finansial keluarganya. Jadi kalau saya ya seperti yang tadi, kita kasih bansos atau bantuan ke keluarga yang anaknya masih bekerja sambil bersekolah atau mungkin tidak bersekolah dan bekerja. Gitu. Jadi harapan saya itu banyak anak yang berhenti bekerja dan fokus pada pendidikannya. Baik, menjadi duta anak Bulukumba bukan sesuatu hal yang mudah Nanda ya. Tadi ada sekitar 30-an ya yang harus tersisi dan disisihkan oleh Nanda berdua ini sampai kemudian sampai pada tahapan ini. Nah, Andi Pai, kalau boleh saya tahu siapa sih yang paling berkontribusi atau yang paling menginspirasi perjalanannya sampai kemudian menjadi duta anak Bulukumba? Orang tua dan sekolah saya. Sekolah saya itu full mendukung saya. Semua biaya duta anak itu ditanggung sama sekolah. Oh iya. Jadi pas grand final juga mungkin semua guru datang untuk mendukung, memberikan semangat begitu ya. Sedangkan orang tua saya juga membantu sekali, memberikan motivasi bahwa kamu bisa. Mereka juga rela mengantarkan saya dari Bontonyeleng ke pulang balik dari kota Bontonyeleng begitu setiap hari.
Kalau Nanda dan Dipak ini berapa bersaudara sih sebenarnya? Bertiga, Anak dua. kedua ya. Nah, apa yang mesti disampaikan atau apa pesan-pesan untuk saudaranya supaya bisa mengikuti jejak Dipak? Paling tidak untuk adik-adiknya lah begitu. Belajar banyak-banyak deh. Iya. Iya. Baik, kalau Nanda Haura, ya perjalanan ini kan butuh semangat, butuh stamina, dan butuh dorongan dari sekeliling ya. Nah, terkait dengan itu sampai kemudian menjadi duta anak pembangunan, siapa sih yang paling berperan, Nanda? Tentunya orang tua. Orang tua. Orang tua itu saya sangat mendukung, sangat mensupport, bilang, ayo maju terus. Dan juga ada om saya yaitu Taimang, termasuk ketua PPUAD, ya, perkumpulan disabilitas dia katanya kan. Dia juga sangat mensupport dan menjadi motivasi saya juga, karena sejak kecil saya sudah ikut-ikut bersosialisasi bersama dia, jadi saya termotivasi lewat dia gitu. Berarti dari pengalaman itu berinteraksi Iya, dengan orang banyak, betul. itu jadi modal sampai kemudian Nanda menjadi duta anak pembangunan Bulukumba. Betul. Nah, apa yang akan Nanda sampaikan untuk orang-orang yang punya kontribusi sampai Nanda menjadi duta anak pembangunan ini? Tentunya saya sangat berterima kasih khususnya kepada orang tua saya yang telah mendukung, mensupport baik itu secara finansial maupun secara dukungan yang membutuhkan biaya. Dan itu juga yang saya sebut tadi, Taimang, saya sangat berterima kasih juga atas support. Dan juga pas grand final itu dia yang datang, karena pada saat itu orang tua saya lagi sakit, tapi orang mama saya itu sempat datang pas akhir-akhir begitu. Saya juga berterima kasih kepada keluarga saya atas supportnya, dan juga ketua Majelis Dai Muda dan teman-teman saya juga yang di Majelis Dai Muda atas support dan apresiasinya begitu. Ngomong-ngomong, kalau tidak salah juga Nanda Haura ini menjadi bagian dari Dai Muda ya? Betul. Nah, kita coba singgung sedikit soal Dai Muda. Apa yang menarik di Dai Muda sampai kemudian masuk di situ, bergabung, dan mungkin mau lebih memahami lagi soal dakwah seperti itu? Pertama itu saya termotivasi awalnya dari sepupu saya. Saya selalu melihat dia bergabung di Dai Muda, dia selalu berdakwah di luar, dan saya termotivasi, bilang apa saya masuk saya di sini. Jadi saya coba-coba masuk, mengikuti pelatihan 1 hari itu 1 malam, dan dipanggil sama Ustaz Ikhwan untuk mengajar di Desa Bijawang, mencoba-coba mengajar, dan sampai sekarang saya masih mengajar gitu. Selain mengajar, aktivitas lainnya di Dai Muda mungkin juga jadi penceramah begitu ya? Biasa kalau bulan Ramadan biasa dipanggil gitu, berceramah di biasa. masjid gitu. Ya, Nanda, ke depan ini kan ya kehidupan ini terus berproses. Nanda sekarang jadi duta anak pembangunan Kabupaten Bulukumba, dan bisa jadi besok-besok akan banyak lagi prestasi yang akan diraih. Nah, untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kira-kira Naura mau jadi apa dan dikenal seperti apa oleh masyarakat Bulukumba, Nanda? Baik, tentunya saya akan meraih cita-cita saya, yaitu menjadi dokter dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling saya. Baik itu orang terdekat saya maupun orang yang di luar sana. Tentunya menjadi orang yang bermanfaat begitu. Ya. Kalau Andi Pai 5 tahun atau 10 tahun ke depan, Andi Pai ini mau dikenal seperti apa oleh masyarakat Bulukumba, Nanda? Saya mau dikenang sebagai orang yang berguna untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba, bermanfaat dan suka tolong menolong. Ya, kalau boleh diulang tadi cita-citanya apa lagi? Pelaut. Pelaut ya. Kita berharap bahwa cita-cita Nanda berdua ini tercapai, Nanda.
ada dokter, kemudian nanti jadi pelaut, Andi Pak ya. Kita berharap akan tercapai cita-cita itu ya. Dan tentu juga ini menjadi motivasi untuk lebih semangat belajar ke depan Nanda. Dan luar biasa diskusi kita pada kesempatan kali ini, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, nah saya tahu sebentar lagi Nanda Hora akan ke Bijawang, di sana mengajar pengajian ibu-ibu ya. Jadi bukan TPA namanya. Kalau TPA kan Taman Pengajian Anak-anak. Kalau ini apa namanya? Tetap TPA. Oh, tetap TPA juga. Nah, terkait dengan itu, kita coba singgung sebelum kita tutup diskusi kita. Kenapa mesti sasarannya ini ibu-ibu Nanda? Karena di tempat mengajar saya itu sendiri masih banyak ibu-ibu yang perlu diperhatikan cara mengajinya, tajwidnya, panjang pendeknya, dan tentu itu sangat berpengaruh bagi tentu sholatnya. Misal kalau salah bacaannya, salah juga artinya begitu. Masih banyak sekali, dan ini di Desa Bijawang ini kontribusi dari kepala desanya sangat luar biasa Pak, begitu. Karena dia yang turun langsung mengajak ibu-ibu di Desa Bijawang ini untuk belajar dan terus belajar mengaji. Dan di situ tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga ada juga bapak-bapak. Dan hari ini juga jadwalnya bapak-bapak begitu. Nah, apa sih yang melatar belakangi atau apa sih yang menjadi dasar ini ibu-ibu untuk mau lebih memahami lagi soal bacaan, tajwidnya mungkin ya. Padahal kan di tempat lain itu ada yang malu Nanda. Kalau di Bijawang sendiri, Nanda Hora ini melihatnya di sana apakah banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang malu justru, atau justru sebaliknya banyak yang antusias seperti itu? Tentu sebaliknya, dia sangat antusias. Oh, antusias ya? Iya, dia yang menunggu kita biasa. Dia tunggu kita. Dan kalau kita ke sana itu dia siapkan konsumsi banyak. Ada pisang gorengnya, ada kuenya begitu. Sangat antusias dia di sana. Iya, kan banyak di tempat lain Anda ya. Iya, tidak mau lagi belajar bahasanya ya, saya sudah tua mah ya, anak-anakku saja. Ya, dan itu tidak terjadi di Bijawang ya? Tidak, dia sampai berumur lansia. Ada di sana lansia masih belajar. Sampai matanya itu sudah tidak bisa melihat, tapi dia tetap datang pakai kacamata, gitu. Tetap datang mengaji. Kalau belajar atau mengajar untuk anak-anak juga Nanda Hora lakukan itu? Iya, biasanya datang juga di sana. Iya. Nah, kira-kira apa bedanya orang tua yang diajari atau anak-anak yang diajari? Tentunya sangat beda sekali. Beda sekali. Kalau ibu-ibu tuh sangat mudah diatur, walaupun gitu ya. biasanya kita tidak enak juga biasa menegurnya, bacaannya tidak enak karena orang tua. Tapi kalau anak-anak itu biasanya bandel, biasa susah diatur, tapi kita tidak boleh juga melakukan kekerasan fisik gitu. Tapi anak-anak juga di sana sangat antusias biasanya. Baik, kita sampai di akhir diskusi kita, dan tentu banyak hal yang menjadi pembelajaran buat kita dari awal sampai akhir diskusi kita. Tetapi saya yakin masih ada mungkin hal-hal yang belum tersampaikan, belum saya tanyakan. Saya kasih kesempatan Nanda Hora dan Andi Faik untuk menyampaikan apa yang masih perlu untuk disampaikan terkait dengan anak-anak di Kabupaten Bulukumba ini. Nanda sekaligus menjadi closing statement atau diskusi penutup pada kesempatan kita kali ini. Silakan Nanda. Baik, saya akan yang saya akan sampaikan yaitu tetaplah menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentunya laporkan untuk teman-teman semuanya, laporkan kepada pihak yang berwenang hak-hak apa saja yang belum kalian dapatkan, karena kalian itu memiliki hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Dan juga saya
mengucapkan kepada mengucapkan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang masih ada di Kabupaten Bulukumba dan tentunya kontribusi untuk guru dan keluarga bagi anak-anak di Kabupaten Bulukumba. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Nanda. Saya ke Andi Pai. Apa pesan-pesan yang mesti disampaikan untuk teman-temannya agar paling tidak kurang lebih sama apa yang diraih oleh Nanda Andi Pai sejauh ini? Halo teman-teman Bulukumba, pesan saya itu diri kalian itu penting, suara kalian penting, pendapat kalian penting. Jadi teruslah belajar, jangan pantang menyerah, jangan mundur, raihlah cita-cita kalian. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Nanda atas waktunya pada kesempatan kali ini. Luar biasa diskusi kita. Saya berharap besok-besok kita nanti akan diskusi lagi Nanda. Mungkin dengan tema yang lain lagi yang mungkin lebih menarik ya. Dan saya berharap juga teman-teman yang lain kalau ada yang berkesempatan berkenan untuk diskusi, ya saya membuka diri untuk bisa kita diskusi di tempat ini Nanda ya. Karena ya Nanda lah semua ini yang akan merubah wajah Bulukumba untuk beberapa tahun ke depan Nanda ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Andi Pai, Nanda Haura ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Sita pada kesempatan kali ini Nanda. Baik guys, itulah diskusi saya dengan Nanda berdua ya. Luar biasa banyak hal yang sudah disampaikan yang bisa jadi menjadi motivasi buat pribadi saya, motivasi buat yang lain, termasuk untuk teman-teman sebaya dari Nanda Haura, teman sebaya dari Andi Pai, untuk bisa melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Nanda berdua ini, atau bahkan mungkin lebih dari apa yang dilakukan, apa yang diraih sejauh ini ya. Nanda, terima kasih ya sekali lagi guys. Saya juga mengajak anak muda yang punya semangat, punya motivasi, punya skill, punya inovasi untuk bisa tampil di tempat ini, di channel ini, untuk bisa berbagi dengan teman-temannya yang lain. Saya sangat berharap bahwa ke depan akan lebih banyak lagi generasi muda, akan lebih banyak lagi anak-anak usia sekolah untuk tampil di tempat ini, di podcast ini, untuk bisa ya berbagi, bisa memperlihatkan bahwa seperti inilah prestasi yang sudah diraih. Dan Anda jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.